Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, di sini kita akan membahas tentang materi sel. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu sel? Menjawab, Bu. Ya, silakan Laura. Menurut saya, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup, Bu. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Laura tadi. Sel merupakan unit struktural terkecil dan fungsional yang menyusun makhluk hidup. Nah, sebelum membahas lanjut tentang sel, di sini kita akan membahas tentang sejarah penemuan sel terlebih dahulu, di mana sel ini ditemukan oleh Robert Hooke, yang merupakan ahli kimia dan matematika, arsitek, serta filsuf yang berasal dari Inggris, di mana pada tahun 1665, ia mengamati sayatan gabus dari batang Quercus tuber dan menemukan ruang kosong yang dibatasi dinding tebal atau selulae dan sama dengan sel. Kemudian, pemicu lainnya yaitu ilmuwan lain mempelajari tentang sel. Selanjutnya yaitu ada pada ilmuwan Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan ilmuwan Belanda yang merupakan bapak biologi dan mikrobiologi pertama, di mana Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1675 merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air rendaman jerami, dan ia menemukan ada organisme yang bergerak-gerak di dalam air. Kemudian tadi setelah mengetahui apa itu sel itu sendiri juga terdiri atau tersusun oleh unsur-unsur kimia atau yang disebut dengan atom, di mana atom di sini dapat berupa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor, di mana gabungan dari atom-atom ini akan membentuk sel tadi. Kemudian sel tersebut akan berkembang lagi menjadi jaringan, jaringan berkembang menjadi organ berkembang menjadi sistem organ, kemudian sistem organ ini akan berkembang lagi sehingga menjadi organisme. Di sini dapat dilihat bahwa organisme tersebut berupa manusia. Nah, di sini terdapat dua gambar. Apakah ada yang tahu kesamaan dari kedua gambar ini? Tahu, Bu. Oh, baik. Siapa di sini Ibu meminta satu orang untuk menjelaskan kesamaan dari kedua gambar ini. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Nadela. Menurut saya, pada kedua gambar tersebut memiliki kesamaan. Pada dasar rumah terdapat berbagai peralatan yang menyusunnya, dan pada sel terdapat organel-organel yang menyusun sel-sel tersebut. Baik, betul sekali yang dijawab oleh Adela tadi, di mana pada desain rumah ini terdapat peralatan-peralatan yang menyusun dari rumah ini. Kemudian pada sel ini terdapat organel-organel yang menyusun dari sel tersebut, sehingga pada kedua gambar ini terdapat kesamaan, dan kesamaan lainnya itu dapat berupa di sini terdapat dinding, di sini juga terdapat dinding sel, di mana kedua dinding sel ini berfungsi untuk sebagai pelindung atau proteksi. Kemudian di sini ada pembagian sel berdasarkan keadaan inti selnya. Di sini terdapat dua pembagiannya, yaitu pertama ada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya pada sel bakteri. Kemudian ada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti, yang terdapat pada sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Nah, setelah membahas sel tadi, di sini kita dapat melihat bahwa sel tersebut bukan merupakan organisme yang kecil, melainkan dia juga bukan merupakan yang paling kecil di muka bumi ini, yaitu yang paling kecil adalah penyusun dari sel tersebut, yaitu atom. Sel di sini berukuran sekitar 10 mikrometer sampai 100 mikrometer, di mana sel ini dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. Selanjutnya yaitu ada komponen kimiawi penyusun dari sel, di mana di sini terdiri atas
air, kemudian 30% zat kimia. Berikut adalah zat kimia yang menyusun sel, yaitu ada 15% protein, 4 molekul kecil, 6% RNA, 2% fosfolipid, 1% DNA, dan 2% polisakarida. Setelah membahas tentang pembagian sel berdasarkan keadaan inti tadi, di sini terdapat sel eukariotik pada sel hewan, di mana di sini terdapat organ-organ yang menyusunnya, yaitu di sini ada inti sel atau nukleus, kemudian ada anak inti sel atau nukleus, dan bermacam-macam organel lainnya. Dan di semua organel ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian di sini ada sel tumbuhan yang merupakan bagian dari sel eukariotik, di mana sel tumbuhan ini tadi juga terdiri dari beberapa organel. Juga terdapat di sini ada kloroplas, ada lamela tengah, dan bagian-bagian organel lainnya. Nah, setelah mengetahui ada sel tumbuhan dan sel hewan tadi, apakah di sini ada yang bisa menyebutkan dua perbedaan dari kedua sel tadi? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Rika. Pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sentrosom, dan flagellum, Bu. Sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida, kloroplas, dan juga dinding sel, Bu. Baik, benar sekali yang dijawab oleh Rika. Dua perbedaan tadi merupakan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, setelah melakukan pembelajaran tadi, di sini Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak semua, di mana tugasnya yaitu mendiskusikan dengan teman sekelompok tentang senyawa organik dan anorganik penyusun sel serta fungsinya. Baik, setelah Ibu beri penugasan ini, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi berikutnya, kita akan bahas minggu depan. Sekian dari Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.